student, how are you today? I hope that everything is gonna be alright. Don't forget to stay safe and stay healthy because the coronavirus, or we usually call it COVID-19, is still around us. This is our second meeting. I am Mrs. Mariana as your English teacher, and today we will learn about perfect tense. Oke student, jadi sebelumnya kita flashback dulu bahwa tenses itu jumlahnya ada 16. Nah, ada 3 bagian, ada bentuk past, ada bentuk present, dan juga bentuk future. Bentuk past di sini ada simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Simple present juga sama saja, ada simple, present, perfect, and perfect continuous. Dan juga simple future juga mempunyai bentuk yang sama. Nah, hari ini kita akan membahas bentuk perfectnya atau yang sudah saya bold di sini ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah past perfect tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kejadian telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum kegiatan lainnya terjadi. Jadi, bentuk past perfect tense ini biasanya terdiri dari 2 kegiatan atau 2 kejadian. Yang kedua adalah bentuk present perfect tense yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara masa kini dan masa lalu. Waktu tindakannya sebelum sekarang tetapi tidak spesifik. Yang terakhir adalah bentuk future. Nah, sebenarnya bentuk future ini sama seperti kita membayangkan diri kita di masa depan yang telah selesai melaksanakan suatu kegiatan. Sebenarnya simpelnya perfect tense itu menjelaskan kejadian yang telah selesai, baik itu selesai di masa lampau, di masa sekarang, atau di masa yang akan datang. Yang harus kalian ingat adalah have been, had been, and will have been. Jadi kalimat dalam bentuk perfect itu mengandung have and had. Sekarang saya ingin memberi contoh verbal sentence. Ingat-ingat bahwa bentuk verbal itu adalah kalimat yang mengandung verb atau kata kerja. Di sini ada contoh past perfect. I had learned it at school. Had and learned adalah verb 3 ya. Ada juga bentuk present perfectnya. I have learned it at school. Dan juga bentuk future-nya. I will have learned at school. Nah, paham ya? Ini adalah contoh verbal sentence atau kalimat verbal. Next, ini adalah bentuk kalimat nominalnya atau kalimat yang tidak menggunakan verb atau kata kerja. Contoh, untuk bentuk past perfect, we had been a good partner. And then present perfect, we have been a good partner for almost 20 years. And then bentuk future-nya, we will have been a good partner by the end of this year. Nah, kalau kalian bingung kenapa ini ada penunjuk waktunya sedangkan di past perfect tidak ada, saya ulangi lagi bahwa dalam present perfect itu ada penunjuk waktunya walaupun tidak spesifik. Sekarang kita lihat formingnya atau formula atau rumusnya. Rumus dari past perfect tense. Di kolom sebelah kiri ini adalah bentuk kalimatnya. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan juga interrogatif. Nah, sekarang kita bahas kalimat untuk verbalnya dulu ya. Untuk yang positif, subject plus had plus verb 3. I had gone before you come.
And then untuk kalimat negatifnya, subject plus had not plus verb 3. My father had not worked in Jakarta when I was 5 years old. Dan yang terakhir ada bentuk interrogatifnya. Had plus subject plus verb 3. Had you sent the letter to Mrs. Liliana yesterday morning? Next. Nah, kalau tadi adalah kalimat verbalnya, sekarang kita akan membahas yang bentuk nominalnya. Remember though, bentuk nominal itu tidak menggunakan verb atau kata kerja. Sehingga bentuk positifnya menjadi subject plus had been plus nominal. We had been a good partner in a company. And then bentuk negatifnya subject plus had not been plus nominal. I had not been a businessman in 2010. Dan yang terakhir ada bentuk interrogatifnya had plus subject plus been plus nominal. Had you been in Medan before? Next. Nah, sekarang kita latihan soalnya ya. Complete this sentence using suitable words. Kata di dalam kurung, the word in the bracket is still false. Jadi masih salah ya. Sekarang kita gunakan verb yang sesuai di kolom sebelah kanan. Start from number 1. When my father arrived at home, my mother in the bracket go. Bentuk go ini masih verb 1, harusnya had plus verb 3 sehingga menjadi. Now number 2. The thieves left by the time the police arrived. Leave here still verb 1 and verb had plus verb 3 it become this one, had left. So the sentence will be the thieves had left by the time the police arrived. Number 3. The meeting started when the manager entered the room. Start here still false, and then the right words will be had been start. Remember, number 3 ini adalah kalimat nominal. Number 4. We, in the bracket, be a student several years ago. So, the sentence will be we had been a student several years ago. And then the last, he said that he listened carefully to the instruction. Listen here still verb 1, and then the right verb will be had listened. He said that he had listened carefully to the instruction. So the student, this is the use of past perfect tense. Jadi ini adalah kegunaan dari past perfect tense. Ada 4 poin di sini. Yang pertama adalah menyatakan kejadian yang telah selesai sebelum kejadian lain berlangsung. Yang kedua, menyatakan kebiasaan di masa lampau. Dan yang ketiga, digunakan untuk kalimat langsung. Dan yang keempat, sebagai conditional sentence tipe ketiga. Oke, sampai di sini dulu ya. Thank you for your nice attention. See you next meeting.